Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Debbie Bik Nabilatul Fauziah LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi. Perkenalkan, nama saya Dira Veronica Supraba dengan NPM 22106311102226 dari kelas 4G Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester Hadis Tarbawi. Nah, langsung saja, adapun hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis ini terdapat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahi bikalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kadat annal haqqa bi ashabil jamal faqatila ma'hum qala lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla faris qad Rasulullahi malaku alaihim bi'anta kisra qala la yaflah qauman wala amrahum umarah, rawahul Bukhari fi jami'i sahih. Hadis tersebut memiliki arti dari Utsman bin Hasim telah menceritakan kepada kami, lalu Auf telah menceritakan kepada kami dari Hasan dari Abi Bakrah. Dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang telah aku dengar dari Rasulullah pada waktu perang Jamal. Sesudah hampir aku bertemu dengan pasukan yang mengendarai onta, yaitu yang dipimpin Aisyah, aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinannya kepada binti Kisrah, Nabi bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya untuk memimpin mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk penjelasan sanad dari hadis tadi, berdasarkan tahrij al-hadis dilihat bahwa sanad dalam hadis tersebut bersambung atau itis al-sanad, yaitu dari Utsman bin Umar al-Haisam berguru kepada Auf bin Jamilah al-Arabi, kemudian Auf berguru kepada Hasan bin Abi Hasan Yasar al-Basri, lalu Hasan al-Basri berguru kepada Nafi bin Haris as-Saqafi. Selain bersambungnya sanad, para perawi dalam hadis tersebut juga tidak ada yang tercela. Dengan demikian, maka hadis tersebut berkualitas sahih, terbukti karena dimuat dalam kitab Sahih al-Bukhari. Nah, yang selanjutnya yaitu penjelasan sarah. Asbab wurud atau sebab dituturkannya hadis tersebut oleh Abu Bakar adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ali bin Abu Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Nah, pada saat itu posisi politik Abu Bakar sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan berdasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah negeri Kisrah, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh. Nah, buah dari konflik internal kerajaan rupanya pembunuh sang raja itu adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, lalu singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses dalam memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya, ada yang menyebut inkompetensi, lalu ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan ini adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi. Maka itu ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada perspektif hadis
kepemimpinan dalam perempuan menurut beberapa para ulama ya. Yang pertama itu ada menurut ulama klasik dan yang kedua ada menurut ulama kontemporer. Yang pertama menurut ulama klasik yaitu menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka mayoritas berargumentasi bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin walaupun dalam skop yang kecil dan terbatas. Alasannya apa? Alasannya karena walau bagaimanapun estafet kepemimpinan baik dalam skop luas dan terbatas secara substansinya adalah sama, dan yang menjadi distinksi atau diferensiasinya adalah pada wilayah atau cakupan kekuasaannya saja. Legalisi argumentasi mereka adalah larangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, menurutnya bahwa perempuan itu atau wanita itu diperbolehkan menjadi qadhi atau hakim, namun tidak boleh menjadi hakim atau qadhi dalam perkara pidana. Nah, sedangkan menurut Al-Qurtubi, makna hadis di atas mensinyalir bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena ketidakbiasaan dirinya menikahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menikahkan atau menjadi wakil atau wakil nikah bagi perempuan lain. Yang selanjutnya yaitu menurut Imam Al-Baghawi, termasuk seorang mufassir, berargumentasi bahwa perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin kepala negara atau qadhi hakim, dengan alasan bahwa seorang perempuan atau imam pasti melakukan perjalanan keluar untuk mengatur atau mengurusi dan melaksanakan ijtihad, termasuk qadhi atau hakim. Ia harus keluar rumah untuk mengurusi perkara yang disidangkan dan sebagainya. Lalu ada menurut Said Hawa, ketidakbolehan perempuan ini menjadi pemimpin karena sifat dan tabiat perempuan identik dengan kelemah lembutan, sehingga mereka dianggap kurang cakap dalam mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, termasuk seperti bekerja secara kontinu, memimpin tentara, serta menggelar sejumlah diversitas urusan-urusan lainnya, dan segala urusan ini dirasa berat dan melelahkan bagi kaum perempuan. Yang selanjutnya yaitu ada menurut Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu seorang mufassir yang cukup fenomenal. Tabari ini berargumentasi bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan hanya realitas pada aspek kekuatan fisik semata, tetapi termasuk juga pada aspek intelektual serta tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti membayar mahar, nafkah, dan imam kifayah. Yang selanjutnya ada menurut Imam Az-Zamakhsyari, dikenal sebagai seorang mufassir dirayah. Beliau berargumentasi bahwa di antara kelebihan dan keunggulan laki-laki dari perempuan sehingga laki-laki lebih berhak menjadi pemimpin adalah seperti akal dan pengetahuan atau al-aqal, lalu ketegasan al-hajam, etikat dan tekadnya yang kuat, al-ajam, kekuatan fisik, al-qudrah, dan lain sebagainya. Nah, pendapat yang kedua yaitu menurut beberapa pendapat ulama kontemporer ya. Yang pertama itu ada Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir, termasuk di antara ulama berpengaruh yang memperbolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Yang kedua adalah menurut Yusuf Al-Qaradawi. Nah, ia memperbolehkan wanita dalam berpolitik. Al-Qaradawi juga menjelaskan bahwa penafsiran tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu ada menurut Al-Ghazali. Ia berpendapat bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah di atas. Penganut pendapat ini beranggapan bahwa kondisi psikis perempuan membuatnya lemah dalam mengambil keputusan dan kurangnya keleluasaan perempuan untuk beraktivitas kenegaraan, mengingat adanya peran kodrati perempuan sebagai ibu. Yang selanjutnya ada menurut Muhammad Said Al-Tantawi. Syekh Al-Azhar dan mufti besar Mesir ini menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah, baik sebagai kepala negara, al-wilayah al-uzma, maupun posisi jabatan di bawahnya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan atau pendapat para ulama mengenai
kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Yang selanjutnya, adapun nilai pendidikan yang dapat diambil dari kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis ini, bahwa kepemimpinan bukan dilihat dan dinilai dari gender saja, tetapi dipertimbangkan dengan adanya dan melalui kemampuannya, kredibilitasnya, dan kapasitasnya dalam memimpin dan mengayomi masyarakat yang dipimpinnya. Nah, mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.